Oke, semuanya selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Python list. Yang pertama akan diawali oleh rekan saya, Winda Susanti. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi kami, definisi Python list. List atau daftar adalah urutan item yang dipesan ketika kita mengatakan bahwa daftar diurutkan. Itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan dalam urutan itu tidak akan berubah. Jika ada penambahan item baru, maka akan diletakkan di bagian akhir daftar atau list. Python list ini adalah salah satu tipe data yang paling banyak digunakan di Python dan sangat fleksibel. Semua item dalam daftar tidak harus berjenis sama. Cara menyatakan daftar yaitu item yang dipisahkan dengan koma diapit oleh tanda kurung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni Oktavian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengakses list. Di sini ada data yang berisikan Z sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18, dan diapit oleh tanda kurung. Untuk mengakses data, misalnya kita akan mengindeks data, itu caranya data 1 sama dengan Z di dalam kurung, itu indeks data yang ingin kita akses. Misalnya yang ke-8. Kemudian kita tulis print data 1. Selanjutnya kita jalankan. Nah, di situ kan setelah dijalankan angka 18 yang muncul. Kenapa angka 18? Itu karena jika kita ingin mengakses list, kita akan menghitungnya itu datanya dari 0. Misalnya 2 itu 0, 4, 1, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7, dan 18 itu yang ke-8. Nah, itu yang muncul 18. Yang kemudian data 2 sama dengan Z. Di sini kita akan mengindeks min 4. Jangan lupa untuk menulis print data 2. Setelah dijalankan, akan muncul listnya 12. Jika kita memilih tanda min, kita akan mengambilnya dari belakang. Dan dimulai dari 1. Untuk 18 itu 1, 16 2, 14 3, dan 12 4. Nah, angka 12 ini yang akan muncul. Selain cara di atas, kita ada cara yang kedua, yaitu dengan print di dalam kurung tanda petik 2, Z di dalam kurung lagi 8, tutup kurung, sama dengan tanda petik, koma, Z 8. Setelah dijalankan, itu akan muncul seperti ini. Z indeks 8 atau akses yang ke-8 itu sama dengan 18. Yang kedua, misalnya kita akan mengindeks yang min 14. Itu caranya print dalam kurung, tanda petik Z, kemudian di dalam kurung lagi min 4, sama dengan tanda petik, koma, Z, dalam kurung min 4, tutup kurung.
Setelah dijalankan atau di-run akan muncul Z di dalam kurung min 4 itu adalah 12. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leonardo. Oke, saya akan menyambungkan. Ya, yang kedua itu ada memotong list. Nah, di sini cara memotong sebuah list itu di sini ada sebuah indeks misalkan di sini kan. Pertama di sini item data listnya di sini ada bisa 24, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan 18. Nah, di sini kita buat nih misal data 3 kan sambungan dari mengakses list tadi. Nah, di data 3 ini kita misalkan sama dengan Z terus dalam kurung 4. Nah, cara memotong sebuah list itu kita bisa menggunakan yaitu dengan titik 2. Nah, titik 2 ini tujuannya adalah untuk memotong setiap item yang ingin kita potong gitu. Jadi misalnya 6.2 4.26. Nah, kalau misalnya kita ketik ini, makanya keluar nanti hasilnya adalah 10,12. Nah, kenapa bisa keluar ya hasil yang keluar itu 10,12? Nah, cara menghitung itu pertama dari ini. Karena di sini kita di dalam sebuah pattern itu dikatakan indeks itu dihitungnya dimulai dari 0, maka 2 itu 0. Berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti ini 4. Nah, terus titik 2, 6. Nah, berarti kita motong lagi. Berarti 6. Berarti 4 sampai 6. Berarti itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketemunya angkanya 12 di sini. Maka hasilnya sesuai dengan di sini yang di show ini 10,12. Nah, kemudian data keempat itu misalnya kita buat lagi nih data keempat itu sama dengan Z. Nah, kita memotong ini dengan cara lain lagi. Di sini ada dengan cara lain yaitu min 4 banding ini apa sih titik 2 ya. Nah, di sini setelah kita klik ini nanti hasilnya keluar itu hasilnya 12, 14, 16, 18. Nah, pertanyaannya kenapa yang keluar itu hasilnya 12, 14, 16, 18. Nah, cara itu karena di sini adalah min, otomatis dia ambilnya itu dari belakang. Nah, berarti yang diambil itu 18, 16, 14, dan 12. Nah, ini kalau pakai min. Nah, kalau misalnya di sini 4.2 nih. Di sini ada juga kesimpulannya. Nah, ini. Nah, ini 4.2. Berarti yang dipotong adalah bagian depan. Nah, berarti kalau misalnya kita 4.2 berarti bagian depan ini yang dipotong. Berarti 4 digit yang dipotong ini itemnya. Berarti kayak 2, 4, 6, 8. Nah, ini yang dipotong. Berarti hasil yang keluar nanti adalah 10, 12, 14, 16, dan 18. Nah, sama halnya dengan kalau misalnya kita titik 2-nya nih misal di depan nih. Nah, di sini ada kesimpulan, di sini sudah kami ringkas yaitu yang dia ambil adalah bagian depan nomor item. Nah, terus kalau misalnya titik 2 min 4 itu yang dipotong adalah bagian belakangnya. Berarti ini apa ya? Bisa dibilang ya kebalikan aja sih. Min 4 atau 4 gitu. Itu kebalikan aja. Nah, jangan lupa juga setelah mengetikkan data itu menggunakan print agar hasil nanti keluar di sini. Kalau kita tidak menggunakan print, maka hasil tidak akan keluar atau kosong. Nah, terus ada juga dengan cara lain yaitu kalau nggak mau secara seperti ini ada cara kedua yaitu dengan cara print di dalam kurung tanda petik 2Z buka kurung 4 banding 6 sama dengan dalam kurung tanda petik 2, Z dalam kurung 4 banding 6 dalam kurung. Nah, nanti hasilnya juga sama seperti ini. Kalau misalnya kita 4 banding 6. Nah, lain lagi kalau misalnya kita buat misalnya di sini kita buat misalnya 2 banding 8 misalnya di sini. Nah, kalau 2 banding 8 itu berarti hitungannya 1 berarti ini 0 pertama kan 0 1 2. Berarti nanti keluar adalah 6 terus 6 sampai
sampai tadi berapa? 8. Nah, karena di sini 8 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti tadi berapa? 2 ya, 1, 2, 1, 2. Berarti 6 sampai 16 berarti 6, 8, 10, 12, 14, 16 itu yang keluar. Nah, sama halnya dengan print ini yang di print dalam kurung tanda petik 2 Z minus 4 titik 2 sama dengan ini bla 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 ini kan. Nah, di sini nanti hasilnya juga sama nih. Kalau misalnya kita klik minus 4 sesuai dengan kesimpulan inilah. Sesuai dengan kesimpulannya. Bisa dilihat ini dan membuat kesimpulannya. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kinanti. Halo. Di sini saya akan menjelaskan tentang menambah list. Untuk yang pertama ada get, yaitu list pertama, yaitu angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Untuk yang jet kedua, list kedua, yaitu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Untuk menambah list, kita tambahkan menjadi jet 3, yaitu jet pertama ditambah jet kedua, yaitu list pertama ditambah list kedua. Misalnya, yaitu selanjutnya print dalam kurung jet 3, dan hasilnya akan menjadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jet pertama dan jet 2 digabungkan menjadi 1. Dan jadilah penambahan list. Untuk yang kedua, merubah konten dari list. Untuk jet pertama, ada angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Untuk merubah konten list, kita akan menambahkan jet kedua dalam kurung angka 4. Yaitu untuk mengubah angka 4, kita mulai dari angka 0, 10-nya. 10, 20, 30, 40, 50. Yang kita akan ubah adalah angka keempat, yaitu 50. Yang akan menjadi angka 100. Kita masukkan aja print jet 2. Dan akan muncul 10, 20, 30, 40, 100, 60, 70, 80, 90. Yaitu angka yang jet kedua yang awalnya 50 menjadi angka 100. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk Leonardo Kasianus yang sudah menghandle semuanya. Jadi, presentasi tentang Python list akan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya.